Semangat pagi Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada. Kita tetap semangat, terus berkarya. Masih bersama saya Wiyanto, guru IPA SMP Negeri 12 Malang, CGP Angkatan ke-8. Kali ini setelah mempelajari modul 1.2 dengan tema nilai-nilai dan peran guru penggerak, maka saya akan merefleksikan diri. Setelah saya memahami nilai-nilai ini, maka ke depan sebagai guru penggerak, maka saya akan menjalankan peran saya. Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada. Seperti kita ketahui bahwa guru penggerak memiliki nilai-nilai utama. Nilai tersebut yang pertama adalah berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Nah, apa maknanya? Nilai yang pertama, berpihak pada murid. Artinya, sebagai seorang guru, kita harus senantiasa memberdayakan diri kita, memberdayakan aset dan kekuatan, potensi yang ada pada diri kita untuk memberikan layanan, suasana pendidikan yang dapat mewujudkan cita-cita anak didik kita. Kita harus memberikan layanan agar murid belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam proses pembelajaran senantiasa harus berpusat kepada kepentingan siswa. Kemudian nilai guru penggerak yang kedua adalah mandiri. Maknanya adalah sebagai seorang guru, kita harus memiliki semangat untuk belajar sepanjang hayat. Karena tantangan pendidikan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa senantiasa berubah. Tantangannya makin hebat dan makin bervariatif. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, maka kita harus membekali 5 jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu hidup batin atau yang disebut dengan psikologis. Kemudian yang kedua adalah ilmu hidup jasmani atau fisiologis. Kemudian yang ketiga adalah ilmu kesopanan atau etika. Yang keempat, ilmu keindahan atau estetika. Dan yang terakhir adalah ilmu pendidikan itu sendiri atau yang sering disebut dengan pedagogi. Ini harus senantiasa kita kembangkan secara mandiri, tidak terperintah, tidak diperintah, tidak mesti harus menunggu instruksi dari sekolah. Kita harus senantiasa mengembangkan diri kita untuk mewujudkan 5 jenis ilmu yang telah saya sebutkan tadi, dengan harapan kita bisa memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada anak didik kita. Kemudian nilai guru penggerak yang ketiga adalah reflektif. Reflektif ini memberi makna bahwa sebagai seorang pendidik kita harus senantiasa bisa memaknai setiap kejadian, setiap proses yang kita jalankan, baik itu proses yang sifatnya positif maupun proses yang sifatnya negatif. Pendek kata, kita harus senantiasa mencari ilmu hikmah di balik setiap proses yang kita jalani. Proses yang baik senantiasa kita tingkatkan. Kemudian proses yang kurang baik senantiasa kita perbaiki, kita reflektifkan. Sehingga dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, kita senantiasa belajar menyempurnakan kualitas pembelajaran kita. Bapak Ibu yang hebat dimanapun berada. Selanjutnya, nilai yang keempat dari seorang guru penggerak adalah kolaboratif, membangun kebersamaan. Karena kita ketahui untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu tidak hanya tergantung dari seorang guru, tetapi bergantung pada semua pihak. Guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan yang lain, orang tua, masyarakat, ini semuanya saling terlibat. Harus mampu membangun kolaborasi, membangun komunikasi yang baik di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pendidikan. Seorang guru penggerak harus mampu menjadi motor, menjadi penggerak untuk membangun rasa saling menghargai, rasa saling berkolaborasi untuk mewujudkan semangat mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, nilai guru penggerak yang kelima yaitu inovatif. Inovatif ini memberi makna
bahwa seorang guru penggerak harus menjadi motor dalam mencetuskan gagasan-gagasan segar yang tentunya tepat dan bermanfaat untuk kemajuan proses pembelajaran di sekolah. Guru penggerak harus memiliki semangat gotong royong untuk memberdayakan aset dan kekuatan untuk mencapai visi bersama atau visi sekolah. Kemudian peran guru penggerak untuk mewujudkan semangat nilai inovasi adalah memiliki pengetahuan yang multi perspektif. Pengetahuannya tidak hanya terbatas pada pengetahuan tertentu saja, tetapi cara pandangnya harus multi perspektif, memandang secara luas, secara keseluruhan. Kemudian dari pandangan ini, seorang guru penggerak harus berusaha mencari dan membuat alternatif solusi mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Guru penggerak juga harus memiliki sikap yang jeli, melihat setiap peluang, setiap potensi yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang tujuannya adalah untuk mendukung dan menguatkan kualitas proses pembelajaran yang ada di sekolah. Demikian nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang calon guru penggerak. Kemudian nilai-nilai ini akan diwujudkan dalam bentuk peran sebagai seorang guru penggerak. Setelah mempelajari dan memahami nilai-nilai guru penggerak, maka sudah selayaknya dan sepatutnya sebagai seorang guru penggerak maka harus menjalankan perannya agar kehadirannya benar-benar dirasakan oleh lingkungan pendidikan. Adapun peran yang bisa diambil sebagai seorang guru penggerak, yang pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, dalam perannya sebagai pemimpin pembelajaran, maka seorang guru penggerak harus berpegang teguh pada filosofi Among Ki Hajar Dewantara yang sudah sangat-sangat terkenal. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang maknanya sebagai seorang guru penggerak harus mampu menjadi suri teladan yang baik, memberi contoh yang baik, baik kepada siswa maupun kepada teman sejawat yang ada di lingkungannya. Guru penggerak harus menjadi motor penggerak perubahan, di mana harus menjadikan dirinya sedapat mungkin menjadi keteladanan yang baik. Kemudian yang kedua adalah filosofi Ing Madya Mangunkarso, yang artinya seorang guru penggerak harus mampu memberdayakan, menyemangati, menginspirasi, baik itu kepada siswa maupun kepada teman-teman sejawatnya. Kemudian filosofi Among yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya guru penggerak harus mampu mempengaruhi, memelihara hubungan yang harmonis, memprovokasi. Dalam hal ini adalah memprovokasi yang bersifat kebaikan atau memprovokasi hal-hal positif terkait dengan kualitas kebijakan proses pembelajaran yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah, dalam kaitan sebagai pemimpin pembelajaran, maka sudah sepantasnya seorang guru penggerak memperhatikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kurikulum, kesiswaan, penilaian otentik, pengembangan diri. Ini harus menjadi motor penggerak. Oleh karena itu, manakala nanti setelah saya menjadi guru penggerak, maka saya harus mengambil langkah proaktif, baik itu sebagai guru biasa maupun sebagai warga sekolah, harus memberikan masukan-masukan positif terkait dengan perkembangan kurikulum, kegiatan kesiswaan yang kaitannya dengan ekstrakurikuler, termasuk juga pengembangan diri. Kemudian sebagai guru penggerak juga harus memiliki andil dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, serta membangun situasi-situasi menantang
bagi siswa untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, tentu ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran itu sendiri atau kebutuhan yang diperlukan oleh siswa, di mana siswa sebagai kunci utama dalam proses pembelajaran. Nah, ini peran kita sebagai seorang guru penggerak dalam kaitannya dengan pemimpin pembelajaran. Saya harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan-pelatihan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan wawasan diri saya, untuk mengembangkan kompetensi saya, sehingga baik itu ditugaskan oleh sekolah maupun secara mandiri, maka saya menjadwalkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitan untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya terkait dengan kompetensi pembelajaran di sekolah. Peran guru penggerak yang kedua yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi coach bagi guru lain. Nah, untuk menjadi coach bagi guru lain, maka saya secara pribadi harus menyiapkan hati, pikiran, dan mental saya, bahwa saya harus memiliki semangat yang terbuka, rasa yang ikhlas untuk melayani dan berbagi kepada teman sejawat. Nah, ini penting agar saya bisa memberikan atau sharing pengetahuan dan wawasan kepada rekan-rekan sejawat saya. Nah, kegiatan ini akan saya lakukan, saya mulai dari teman-teman satu rumpun mata pelajaran atau MGMPS IPA, nanti akan saya perluas ke dalam lintas mata pelajaran sesama teman yang ada di SMP Negeri 12 Malang. Ke depan, manakala memungkinkan dan saya ada kesempatan, maka saya akan siap menjadi coach bagi Bapak Ibu guru yang lain dimanapun berada. Nah, kegiatan coach ini penting agar kita saling berbagi. Tidak hanya saya memberi, tetapi saya juga menerima masukan, menerima pemahaman, menerima ilmu dari Bapak Ibu guru yang lain. Ini peran sebagai coach bagi guru yang lain. Peran guru penggerak yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Kolaborasi ini penting karena untuk mencapai tujuan pembelajaran tidak mungkin hanya diraih oleh satu pihak, tetapi tujuan pembelajaran itu akan dapat diwujudkan manakala terjadi kolaborasi yang sinergis antara berbagai kepentingan, pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, saya akan mengambil peran melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat saya. Saya akan melakukan kolaborasi dengan komite atau orang tua siswa. Kemudian juga perlu saya kiranya melakukan kolaborasi dengan lingkungan sekitar, RT, RW, kelurahan, maupun instansi yang lain, dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Karena apa? Di sekolah, pendidikan itu tidak hanya terbatas pada pembelajaran yang ada di kelas, tetapi juga ada pendidikan di luar kelas. Nah, ini tentu harus melibatkan banyak pihak. Nah, dalam kolaborasi ini, sebagai guru penggerak, saya juga akan memprakarsai terjadinya kolaborasi dengan lembaga pendidikan, seperti Universitas Negeri Malang, Kampus Brawijaya, dalam kaitannya mengembangkan situasi pembelajaran agar mendukung kualitas pembelajaran itu sendiri. Peran guru penggerak yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, untuk dapat mewujudkan kepemimpinan murid ini, maka saya harus membangun pola pikir atau mindset dalam diri saya sebagai seorang pendidik, bahwa murid adalah aset masa depan. Murid adalah wajah bangsa Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, karena kita memandang murid itu sebagai aset wajah masa depan yang bangsa yang akan datang, maka harus dipersiapkan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu memiliki beberapa karakter. Salah satunya adalah
jujur, tangguh, ulet, tidak pantang menyerah. Nah, semangat ini harus saya tularkan kepada anak didik saya. Nah, bagaimana caranya? Setiap awal pembelajaran sebelum memasuki materi IPA sesuai dengan pelajaran saya, maka saya harus menyisihkan barang waktu 5 menit untuk memberikan konsep tentang pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian anak didik saya juga bisa saya latih melalui kegiatan-kegiatan seperti kegiatan OSIS, kegiatan kepemimpinan kelas, baik itu yang terlibat sebagai ketua kelas maupun yang bertindak sebagai anggota kelas. Karena pada hakikatnya antara pemimpin dan yang dipimpin ini sama pentingnya. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik untuk mewujudkan kepemimpinan murid ini, saya harus menyeimbangkan mana peran sebagai seorang pemimpin dan mana peran sebagai warga yang dipimpin. Ini harus seimbang. Kemudian melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan pramuka, ini juga menjadi salah satu ajang bagi kita sebagai seorang pendidik untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Ini yang akan saya lakukan ketika nanti saya menjadi guru. Peran guru penggerak yang terakhir yang bisa saya lakukan adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, untuk menggerakkan komunitas praktisi ini harus saya mulai dari diri saya sendiri. Saya harus tergerak. Setelah saya tergerak, maka saya akan menggerakkan lingkungan di sekitar saya, mulai dari yang lingkungan terkecil. Saya mulai dari MGMPS saya, IPA. Nah, teman-teman IPA, ini saya akan ajak untuk selalu sharing dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini bisa saya lakukan dengan menggunakan teknik lesson study. Saya ajak teman-teman dalam MGMPS saya untuk melakukan plan, do, see proses pembelajaran. Terus supaya terjadi penyempurnaan kualitas pembelajaran. Manakala sudah berhasil di lingkup yang terkecil yaitu MGMPS, maka saya akan perluas menjadi antar mata pelajaran yang ada di sekolah saya. Manakala ini berhasil, saya akan perluas lagi menjadi tingkat MGMP Kota Malang. Nah, ini akan saya lakukan secara terus, kontinu, berkesinambungan. Nah, manakala dengan itu saya akan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di MGMPS maupun komunikasi-komunikasi lain yang ada kaitannya dengan profesi pendidikan, baik itu secara langsung maupun melalui kegiatan-kegiatan virtual. Ini Bapak Ibu yang hebat yang akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru pendidik. Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada, demikian tadi pemaparan saya terkait dengan materi nilai-nilai dan peran yang dapat diambil oleh seorang guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya, Wiyanto, guru IPA CGP ke-8 SMP Negeri 12 Malang. Salam semangat bahagia.